Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya saya bisa melaksanakan pembuatan video untuk mata kuliah media pembelajaran. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Rika Sofiatul Huda dengan NIM 12020080044 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKS eksperimen yang telah saya buat, di mana materinya itu mengenai termokimia. Dengan kompetensi dasarnya itu, yang pertama 4.4, menggunakan persamaan termokimia untuk mengaitkan perubahan jumlah reaksi atau hasil reaksi dengan perubahan energi. Dan yang kedua, 4.5, menentukan perubahan entalpi berdasarkan data kalorimetri, entalpi pembentukan atau energi ikatan berdasarkan hukum Hess. Nah, dari karya di atas, saya mengambil indikator, ada 4 indikator. Yang pertama, siswa dapat menghitung hasil reaksi dari persamaan termokimia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi reaksi sesuai perubahan entalpi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan perubahan entalpi dan harga reaksinya. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menganalisis data untuk membuat diagram tingkat energi suatu reaksi. Nah, dari indikator di atas, saya mengambil tujuan. Yang pertama, mengetahui zat padat yang cocok sebagai bahan pengisi kantung pendingin dan pemanas instan dari sampel A, B, C yang disajikan. Yang kedua, mengidentifikasi manakah yang termasuk reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang ketiga, mengetahui sampel manakah yang perubahan entalpi reaksinya berharga positif dan berharga negatif. Nah, dengan wacana, yang pertama ada M1 mengamati. Wacananya seperti berikut ya, yaitu bahan yang cocok untuk digunakan untuk obat penurun panas atau kantung pemanas dan pendingin instan. Nah, berikut M2-nya atau menanyanya ditanyakan pertanyaan yang sesuai dengan wacana di atas. Lalu yang ketiga, melakukan percobaan. Nah, untuk percobaan kali ini saya menggunakan bahan-bahan yang ada di laboratorium seperti kalorimeter, termometer, spatula, dan lain-lain. Dan bahannya juga CaCl2, CuSO4 yang bisa digunakan di laboratorium, karena kalau di rumah kan susah ya. Nah, di sini juga ada cara kerjanya, tabel pengamatan, ada M4 mengasosiasi, ini itu pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Dan juga yang terakhir ada M5 atau mengkomunikasikan, yaitu yang diminta untuk mempresentasikan hasil praktikumnya di hadapan kelas atau didiskusikan dengan teman-teman. Berikut dengan kunci jawabannya. Nah, dikarenakan harus sambil melakukan percobaan, maka saya mengganti alat bahannya. Untuk indikator dan kompetensi dasarnya tetap sama, tetapi saya mengganti wacana dan juga tujuan percobaannya agar bisa dilakukan di rumah. Nah, yang pertama tujuannya itu menentukan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm pada garam mikrosop, cuka, segar dingin. Maksud saya di sini memakai nutrisari ya, dan juga deterjen bubuk. Nah, yang nomor 2, membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dari garam mikrosop, cuka, nutrisari, dan juga deterjen bubuk. Nah, untuk M1-nya mengamati, di sini saya memakai wacana kantong penyeka. Nah, pada pertandingan sepak bola, kadang-kadang terjadi cedera para pemain. Saat itulah petugas kesehatan tim masuk ke lapangan. Nah, ini untuk cara kerja kantong penyeka ini untuk memanfaatkan dengan memanfaatkan reaksi eksoterm dan endoterm yang berlangsung. Wacana ini sesuai ya dengan indikator dan tujuannya, yaitu mengenai termokimia, tepatnya reaksi eksoterm dan juga endoterm. Nah,
Di M2-nya atau menanya ada pertanyaan mengenai wacana di atas. Dan yang M3-nya itu ada melakukan percobaan. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, saya menggunakan gelas kimia. Nah, gelas kimia ini saya ganti oleh gelas yang ada di rumah, sebanyak 4 buah. Lalu spatula atau sendok, gelas ukur, batang pengaduk, label, dan yang terakhir nama bahannya itu ada Aquades, Nutrisari, cuka, garam krosok, dan juga deterjen bubuk. Nah, dengan prosedur sebagai berikut, dan juga berikut tabel pengamatannya. Nah, dan juga ini ada M4, yaitu mengasosiasi. M4 ini adalah pertanyaan dari hasil praktikum di atas. Dan M5 ini mengkomunikasikan atau kesimpulan dari semua praktikum yang telah dilakukan. Berikut jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai praktikum ini, saya akan jelaskan di video berikut ini. Untuk prosedur yang pertama, masukkan air sekitar 100 ml ke dalam gelas. Nah, lalu pegang apakah suhunya normal atau tidak. Lalu, masukkan sekitar 3 sudip atau 3 sendok garam krosok ke dalam air yang tadi dan aduk sampai larut. Setelah garam larut, diamkan beberapa menit dan pegang gelasnya apakah panas atau dingin. Ini alternatif apabila kita tidak mempunyai termometer di rumah. Nah, untuk prosedur yang kedua dilakukan pada asam cuka. Sama seperti tadi, tuangkan air terlebih dahulu ke dalam gelas. Lalu, pegang suhunya dan catat apakah normal atau tidak. Dan selanjutnya masukkan 10-15 tetes cuka dan aduk. Setelah diaduk, tunggu beberapa menit. Lalu pegang kembali gelas apakah panas atau tidak. Nah, percobaan yang ketiga ini dilakukan pada Nutrisari. Sama seperti prosedur yang awal, ditambahkan Nutrisarinya, lalu diaduk. Didiamkan beberapa menit, dan nanti dicek apakah gelasnya dingin atau panas. Nah, untuk prosedur yang terakhir dilakukan pada deterjen. Sama seperti percobaan 1, 2, dan 3, kita masukkan sekitar 3-4 sendok deterjen ke dalam gelas kimia, diaduk, dan ditunggu beberapa menit. Dan pegang kembali gelasnya apakah suhunya dingin ataukah panas.